Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan bagi Nusantara. Salam kedamaian bagi kita semua. Kali ini kita membahas tentang turunnya sang penghancur. Kalau di kepercayaan, salah satu kepercayaan lah, itu digambarkan dengan Mahasiwa, Betara Siwa. Betara tersebut sedang mendapat utusan dari Sang Maha Pencipta untuk mengingatkan kita bagaimana kita cara mengerti, mendalami, dan berbenah diri. Bang, kenapa kok yang diturunkan Maha Penghancur? Karena apa? Kita dihancurkan bukan berarti kita dimustahkan, namun disadarkan di mana sifat-sifat kita yang mana yang sering kita lakukan, misalkan iri, dengki, membicarakan orang lain, menyombongkan diri, ngadika-ngadiku. Itu tanpa sadar kita dikikis. Terus bagaimana, Bang, kita tahu Maha Penghancur sudah tiba? Sampai nama kita bisa tahu atau kita bisa mengamati dari gejolak-gejolak alam aja, tapi tanpa sadar rasa penyesalan itu tumbuh dalam benak kita. Dan bagaimana sifat kita, sikap kita untuk menanggapi ini semua? Ya, kita sering-sering menyembah, sembahyang, beribadah, sering-sering mengintrospeksi diri, mengenal diri. Misal kalau di hari ini saja kita melakukan kesalahan, entah itu kita sengaja atau tidak sengaja, namun di dalam hati kita disadarkan, oh perbuatan kamu tadi salah, ya sudah, kita lakukan mohon maaf kepada Sang Pencipta. Biar apa? Biar kita bisa merasakan kelegaan hati, kelegaan jiwa. Dan turunnya Sang Penghancur itu berkaitan dengan Sang Ratu, Sang Pamomo, Sang Kesatria yang fenomenal, yang sering kita dengar, yang disebut Satrio Piningit, Ratu Adil, Budak Anom. Imam Mahdi. Kemunculan sosok itu bisa kita rasakan sebenarnya jika kita mau belajar menyadari diri,
introspeksi diri, suatu saat pasti ketemu siapa Satria Bumi, siapa Radu. Kenapa kok disebut Satria Bumi? Kesatria yang ada di dalam kolbu kita. Kalau di ajaran Jawa itu disebut guru sejati ning guru. Kalau di ajaran agama lain ada yang zat sejati, sang nur, nurzat, apalah sebutan. Itu tergantung nafsi orang tersebut. Bahkan yang saya rasakan, saya bukan seorang yang pintar, yang paham, tapi kita sama-sama belajar mengenal rasa, mengenal kasar, mengenal cipta dari sang alam. Bagaimana kita bisa membangun agar kita menjadi seseorang atau insan kamil, insan yang diridhoi sama sang pencipta. Sebenarnya adalah dua kunci yang bisa kita alami. Kebenaran hak yang mutlak yang bisa kita alami, yaitu kita mau sadar. Kita selalu merasa bersalah. Itulah kunci kehidupan. Karena apa? Kalau kita bisa merasa bersalah, punya salah, yang kita kejar apa? Impian menjadi orang yang benar. Tapi kita kalau merasa jadi orang yang benar, orang yang paling benar, kita lawan. Kesalahan sedikit tidak mau menyadari. Dan itulah tugas sang penghancur sekarang. Memusnahkan sifat-sifat seperti itu yang mempunyai sifat adik-adik, merasa bisa, merasa pandai, merasa baik. Dan saya juga masih belajar karena saya belum tahu apa-apa. Saya juga bukan seorang spiritualis handal karena saya merasa tidak punya apa dan tidak bisa, dan saya meyakini bahwa saya dikendalikan oleh sesuatu yang berhak mengendalikan saya, bukan saya yang berhak mengendalikan diri saya. Itu yang saya maka percayalah pada diri sendiri, pada hati nurani. Dan saya yakin masyarakat Nusantara 60% sudah mau berbondong-bondong belajar, berbondong-bondong mencari kebenaran.
bodoh-bodoh menjadi orang. Aku yakin sudah nanti besok masa tinggal kita nunggu kapan Nusantara 80% mutlak jadi orang baik, jadi orang yang bisa merasa bersalah, maka di waktu tersebutlah akan muncul Satria Pintu Ratu yang berkata-kata. Sementara cukup sekian ocehan saya, ocehan yang tidak berguna. Mohon disaring, diamati, dicerna, jangan lewat telinga. Namun bayangkan di dalam hati, dan aku yakin benih-benih ajaran budi sudah tertanam di hatimu, di qalbi, neng telange atimu dhewe-dhewe. Cukup sekian, matur suwun. Rahayu, rahayu, rahayu.